Pilu Nian Kalbu Ruben Onsu, yang kini menurut kuasa hukumnya, Minola Sebayang sudah hilang rasa percaya dirinya untuk bertemu dengan anak-anaknya di tengah prahara yang terjadi dengan Sarwenda. Hal itu dipicu oleh video yang beredar di mana pihak Ruben menilai bahwa anak-anaknya kini tampak memperlakukan orang asing seperti ayah mereka, sedangkan ayah sendiri justru serasa orang asing. Pihak Ruben Onsu menuding semua itu diduga akibat ulah Sarwenda yang selama ini tidak memberikan akses yang leluasa bagi Ruben untuk bertemu anak-anaknya, sesuai dengan kesepakatan perceraian mereka. Di tengah kondisi tersebut, Betran putra Onsu justru mengaku sempat menangis ketika ayahnya Ruben Onsu dipojokkan dalam prahara dengan Bunda Sarwenda. Lantas, seperti apa makna dan arti dukungan Betran terhadap Ruben dari kacamata kuasa hukum Ruben? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kalbu Ruben Onsu diselimuti rasa pilu yang amat dalam. Hal itu disampaikan Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang, bahwa Ruben Onsu kini sudah merasa kehilangan rasa percaya dirinya sebagai seorang ayah untuk bertemu anak-anak buah cintanya dengan Sarwenda. Jika hal itu terjadi, berarti ada hubungan yang kaku atau ada komunikasi yang tidak mengalir. Minola Sebayang juga menyayangkan untuk orang dewasa yang diserahi tanggung jawab atas anak-anak Ruben yang dinilai justru tidak membuka akses untuk anak-anaknya bertemu dengan ayah biologis mereka Ruben Onsu. Dan pihak Ruben sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam tayangan live-nya di satu stasiun TV ketika dia sedang bekerja di hari ulang tahun anak-anaknya. Itu kan ada suatu ucapannya, dia mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya diri lagi kan begitu untuk bertemu dengan anaknya. Nah, jadi kita bisa bayangkan seorang ayah pun sudah tidak memiliki rasa kepercayaan diri lagi untuk bertemu dengan anaknya. Berarti ada hubungan yang kaku, ada komunikasi yang tidak mengalir. Nah, ini kita bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau sampai ada situasi seorang ayah mengalami hal yang seperti itu, sementara ini anak di bawah umur yang sebenarnya belum tahu apa-apa dan belum mengerti apa-apa, maka yang sangat disayangkan adalah orang dewasa yang ada di sekitarnya dia, ya, orang dewasa yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas dia. Itu kenapa kok tidak mendorong, tidak membuka jalan sehingga anak ini tidak punya gap dengan ayahnya. Ini sekarang sudah terjadi gap. Tapi ketika dia bicara mengenai masalah anak, yang mereka pahami adalah anak ini tetap memiliki hubungan dengan ibunya dan tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Dan kalau bicara tentang anak, maka ibu dan ayah ini mengabaikan perasaan dan egonya masing-masing, mengabaikan bahwa mereka sudah tidak terikat dengan perkawinan lagi, pasti akan berdiskusi, akan akan saling bercerita apapun yang berkaitan dengan si anak. Ini kan tidak, Ruben kan tidak pernah dilibatkan lagi. Ya, keterlibatan Ruben selama ini hanya sebatas materi, kan begitu. Patut diduga seperti itu, karena Ruben kan sudah kita tahu kan tiap bulan kemarin tertib untuk memberikan biaya, tapi waktu tidak diberikan. Ya, kalau misalnya kemudian anaknya nggak mau, kan seperti yang tadi saya katakan, nggak bisa anak itu diberikan untuk mengambil satu keputusan, karena anak-anak itu pasti tidak tahu apa yang baik buat dia, apa yang perlu buat dia. Kalau memang kemudian misalnya semuanya terserah anak-anak, buat apa ada orang dewasa di sekelilingnya? Ya, jadi inilah yang harus menjadi satu evaluasi dan satu pemahaman, sehingga harusnya Ruben hari-hari ini sudah mulai harus didekatkan dengan kedua anaknya, ya, artinya bertahap, sehingga tidak boleh lagi ada berjarak. Karena kalau akhirnya berjarak, ini akan sangat berbahaya sekali, karena anak-anak ini akan tumbuh kembang tanpa didikan daripada ayahnya, dan bisa terjadi suatu pemahaman yang keliru bahwa ayahnya tidak pernah hadir, padahal tidak punya kesempatan untuk hadir karena sesuatu dan lain hal, dan membuat anak ini menjadi anak durhaka karena mungkin bisa memiliki penilaian yang salah tentang ayahnya dan kemudian bersikap yang tidak patut kepada ayahnya. Nah, jadi inilah yang tidak seharusnya terjadi, ya, dan
hal ini juga lah yang membuat akhirnya banyak masyarakat, netizen yang kemudian DM saya dan juga Ruben mendesak, ya, ada dorongan yang sangat kuat agar Ruben mencoba untuk melakukan upaya hukum, ya, sehingga akhirnya ada keputusan hukum yang memberikan hak asuh itu jatuhnya kepada Ruben, diambil dari ibunya karena dianggap ada hal-hal yang tidak patut, ya, ada hal-hal yang tidak pantas, ada hal-hal yang membuat anak-anak ini tidak bisa berkumpul dan bertemu dengan ayahnya. Jangan abaikan keberadaan ayah itu, karena tidak ada mantan ayah, ya, tidak ada mantan ibu. Ya, kalau saya rasa terkait dengan masalah adanya postingan Ruben yang memposting pernyataan dari rekan sejawat saya, kuasa hukum sebelah, Chris Samsewu, ya, yang mengatakan mantan ayah. Kalau kami melihatnya itu hanya slip tang aja, ya, slip lidah saja, ya. Jadi artinya itu bukan satu kesengajaan, tapi mungkin karena slip saja, dan itu bukan suatu hal yang penting menurut kami, ya, karena ini sama seperti kita kalau misalnya tulis surat ada typonya kan, ini jadi seperti itu. Tapi kan mungkin kan di ujung dari wawancara tersebut kan dia juga mungkin sudah meluruskan kan begitu, ya. Tapi memang kita tidak bisa tidak bisa salahkan Ruben juga sebagai seorang ayah yang lagi memperjuangkan haknya untuk bertemu dengan anaknya, meskipun itu sudah diklarifikasi, tapi adanya ucapan yang direkam dan kemudian dipublikasikan dengan kata-kata mantan ayah, itu pasti akan membuat perasaannya jadi terganggu, tersinggung, baperan lah, ya kan begitu, ya. Di sisi lain, Ruben melalui kuasa hukumnya menyebut bahwa ia merasa khawatir dengan anak-anaknya Thalia dan Tania. Minola menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada upaya untuk meredakan masalah dan anak-anak tetap berjarak dengan ayah kandungnya sendiri. Dan Ruben Onsu sendiri sulit bertemu anaknya, sehingga membuat Ruben merasa khawatir anak-anaknya berada di lingkungan yang tidak aman, yang penuh dengan sindiran. Ya, jadi sama seperti yang berulang kali kami sampaikan, ya, dan juga mungkin Ruben juga sudah mengatakan bahwa yang dia sangat khawatirkan adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah, ya. Jadi seperti video-video yang kemudian muncul dan viral di mana Tania itu memijitin punggungnya Gio, kan begitu, ya. Nah, meskipun memang kelihatannya itu suatu hal yang biasa, ya, suatu hal yang biasa, anak kecil kita minta untuk memijiti punggung kita, kan begitu, ya. Namun kalau dari sisi kacamatanya Ruben, ini bisa dilihat bahwa anaknya ini sudah mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya, ada suatu kondisi di mana anaknya sudah merasa orang asing itu layaknya seorang ayah, ya. Sementara ayahnya dianggap orang asing. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan dari awal sama Ruben, ya, dari awal. Dan oleh karena itulah makanya dari sejak proses perceraian itu terjadi, gugatan itu terjadi, ketika ada ayat 39, hal pertama yang diminta oleh Ruben dan dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah adanya waktu 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul dengan ayahnya, sehingga tidak ada celah, tidak ada lobang yang harusnya itu menjadi porsinya Ruben sebagai ayah untuk mengisinya, itu diisi oleh orang lain. Nah, tapi kan itu tidak terrealisasi sampai hari ini, ya. Bahkan patut diduga ada upaya-upaya, tidak tahu sengaja atau tidak sengaja, karena S itu sedang dekat dengan seseorang, maka seseorang yang dekat dengan S itu yang didekatkan dengan anaknya. Nah, ini juga tentu akan menimbulkan sesuatu perasaan yang tidak nyaman, kecemburuan bagi Ruben. Kenapa orang lain memiliki waktu yang cukup luas, cukup banyak dengan anaknya, bahkan di event-event tertentu seperti misalnya ada di sekolah balet atau dimanapun, tapi Ruben itu malahan tidak mendapatkan akses-akses itu tersebut, gitu loh. Ini yang perlu menjadi satu evaluasi bagi kita semua, maksudnya bagi Ruben dan juga bagi S, terutama S, karena bagaimanapun ada kesepakatan yang menempatkan anak-anak ini dalam penguasaan si S, ya, tapi tentu tidak dengan serta-merta mutlak dia memonopoli waktu, memonopoli anaknya ini hanya untuk dirinya dan orang-orang yang dia izinkan, tapi dia harus tahu bahwa di situ ada hak anak untuk bertemu dengan ayahnya dan hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Bahkan itu ditegaskan lagi dalam Akta 39 yang menyatakan 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini harus berkumpul dengan ayahnya. Nah, karena memang itu ada dalam kekuasaan ibunya, asuh dalam penguasaan ibunya, memang harus ibunya yang juga menyampaikan jadwal kira-kira dalam minggu ini kapan dia bisa ketemu
kapan dia bisa dijemput? Ya tanya jadwal Ruben, kapan bisa diantar anaknya, kan begitu, atau bisa dijemput anaknya. Tapi ini kan tidak. Ruben selalu yang proaktif untuk menanyakan, tapi selalu dijawab anak-anak lagi sibuk, anak-anaknya nggak mau. Nah, jadi ini yang sepertinya kok tidak ada support dari pihak S ini, tidak ada satu upaya dari S ini yang membuat anaknya ini bisa berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu dengan Ruben. Nah, jadi ini yang perlu menjadi catatan, dan Ruben tentu sangat tidak happy kalau misalnya kemudian anaknya itu melakukan hal-hal yang seperti itu dengan orang yang menurut Ruben belum memiliki ikatan apapun secara legal formal dengan S, kan begitu. Even sudah ada ikatan formal pun ya boleh saja, tapi jangan sampai itu mengabaikan atau menghilangkan hak-hak dari Ruben sebagai seorang ayah. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan pada hari ini. Ada sesuatu yang tidak fair yang diterima oleh Ruben, ya, artinya itu Ruben konsisten memberikan nafkah yang cukup tinggi tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan anaknya, sehingga ini juga dipicu dengan mungkin perilaku tindakan dari kubu sebelah yang suka sindir-sindir, kan begitu ya, suka bikin postingan-postingan yang selalu harus diklarifikasi. Ya, kita nggak bisa salahkan kalau saat ini masyarakat luas itu semuanya mendorong Ruben agar mau untuk memperjuangkan hak asuhnya di pengadilan. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya juga menanggapi terkait tingginya dukungan Bertrand putra Onsu untuk ayahnya Ruben. Menurutnya, dengan usia Bertrand yang kini sudah dewasa, artinya Bertrand sudah memahami betul situasi yang dialami oleh ayahnya dan tahu betullah seperti apa lingkungan yang kini menyelimuti Sarwenda bundanya. Lalu terkait keputusan Bertrand untuk tinggal bersama Ruben dan menjadi penyemangat serta getol membela Ruben, seperti inilah tanggapan Minola sebayang kuasa hukum Ruben Onsu. Sebenarnya kan kalau misalnya dukungan dari Onyo, begitu terjadi perceraian kan Onyo ini kan ikut tinggal bersama S, ya. Kalau hari ini Onyo memutuskan untuk tinggal bersama dengan ayahnya tanpa Ruben memintanya, harusnya sebenarnya sudah bisa kita lihat bagaimana Onyo sepenuhnya memberikan support dan dukungan kepada ayahnya. Dan kenapa itu dilakukan oleh Onyo? Ya patut diduga karena Onyo sudah pernah mengalami hidup bersama dengan S dan dia pasti akan tahu apa yang terjadi di sana, dan akhirnya dia memutuskan untuk lebih baik tinggal bersama dengan Ruben. Jadi ini juga sudah merupakan support bagi Ruben, selain tentu pembelaan-pembelaan jika ada celetukan ocehan di media sosial yang memojokkan ayahnya, dia muncul sebagai garda terdepan untuk mengklarifikasi, untuk menangkis, dan dengan dia memutuskan ada di samping ayahnya juga, ini kan juga sudah merupakan support yang besar bagi Ruben. Kalau saya rasa kalau misalnya kemudian artinya dia merasa baik-baik saja, ya, atau misalnya dia merasa tidak memberikan support atau dia tidak peduli, tentu dia pasti akan mengambil sikap akan ada tetap di sana, ya, seperti anak-anak yang lainnya itu kan begitu ya. Tapi kan dia tidak, karena dia sudah dewasa, sudah lebih dari 17 tahun kan begitu ya, sehingga akhirnya dia sudah bisa mengambil sikap kan begitu, dan akhirnya dia memilih untuk berada di samping ayahnya kan begitu. Jadi kan saya rasa ini kan juga sudah merupakan cermin dan merupakan gambaran bagaimana Onyo mengerti betul situasi yang dialami oleh ayahnya, dan oleh karena itu dia ingin hadir untuk memberikan support baik secara psikis, mental maupun secara real kan begitu. Saya kira seperti itu. Di sisi lain, Bertrand menangis usai muncul video permintaan maaf dari Sarwenda bundanya di sosial media. Lantas, apa yang membuat Bertrand menangis ketika ia chat dengan ayahnya Ruben Onsu? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Di tengah memanasnya prahara antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang berujung pada permintaan maaf dari Sarwenda, Bertrand putra Onsu
atau yang akrab disapa Onyo pun menanggapi video permintaan maaf dari Sarwenda di sosial media. Ditemui oleh tim intens investigasi kemarin, Betran mengaku sempat menangis ketika melihat video klarifikasi Sarwenda tersebut. Bahkan Betran sampai menilai bahwa apa yang dilakukan bundanya bukanlah sosok yang biasa ia kenal sebelumnya. Saat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Aku mantau kan, aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Seperti itu. Diisukan bakal mau diboikot juga, gimana Onyo? Aku kalau Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Aku bilang tadi, tolong nih ya, kakak-kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain Bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis. Boleh tanya ya, aku nangis. Gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan. Karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana Bunda lagi kurang nggak kekontrol aja. Kalau Bunda minta maaf tapi nggak dititipkan buat ayah gimana? Oh aku no comment kalau untuk itu. Aku ucapin kan aku kasih hadiah buat adik-adik. Oke, kasih aja. Hadiahnya apa? Nggak aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di unboxing sama adik-adik. Oke. Kalau boleh tahu kangen apa sih mungkin sama adik-adik? Kangen apa sih kamu saat ini sama adik kamu, Yuk? Kangen banget lah. Orang adikku sendiri. Jadi kangen banget. Tapi saat ini ada updatean gak, Nyok, kayak kamu kontek-kontekan gitu sama Encus yang sana gitu? Enggak sama sekali. Semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Gitu. Dipentingin buat ayah. Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih Kak, jadi nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya aku doain adik-adik di ulang tahun mereka yang ke-5 Juni kemarin, semoga bisa panjang umur ke depannya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang penyayang, dan jadi anak yang selalu ingat orang tuanya. Tak hanya itu, Betran juga mengungkap bahwa ketika ia mengetahui adanya video live Bunda Sarwenda tersebut, dirinya langsung menghubungi ayahnya Ruben Onsu untuk memberikan dukungan dan semangat di tengahnya prahara dengan bundanya Sarwenda. Tak hanya itu, Betran juga mengungkap bahwa sebetulnya Sarwenda pada dasarnya bukanlah tipe orang yang berkata kasar kepada orang lain. Namun menurut Betran, lingkungan di mana bundanya itu kini berada dinilainya kurang baik. Hal itu diduga memicu Sarwenda tidak memberikan akses ayah Ruben untuk bersama bisa bersua anak-anaknya. Aku langsung lihat ya, ini maksudnya gimana ya? Gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih, gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Aduh berat ya bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu yang aku bilang tadi, mungkin karena emang lagi situasinya lagi nggak kontrol aja bundanya. Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah aku nangis, ya semangat. Ayah punya aku juga. Kita lewatin ini bareng-bareng. Tapi benar nggak sih yang dia bicara kasar nggak sih pada saat kamu tinggal sama Bunda? Sebenarnya Bunda itu bukan berbicara kasar, lebih yang aku bilang tadi. Kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Tapi aku cuma bilang nggak ada mantan ayah, ya, mantan ayah itu nggak ada, ya. Kalau mantan suami ada, mantan ayah nggak ada. Di sisi lain, sosok Koko Cimot tampak membela Ruben Onsu dalam prahara melawan Sarwenda. Padahal sebelumnya live bareng Wendy, adik Sarwenda. Lantas, apa yang membuat Koko Cimot berubah haulan di tengah panasnya perseteruan Sarwenda dan Ruben Onsu?
Api konflik yang belakangan ini meletup di antara Ruben Onsu dan Sarwenda kian membara. Seorang kreator yang disebutkan bernama Hiro Cimot turut menanggapi permintaan maaf Sarwenda yang tidak menyebut nama Ruben Onsu. Ia mengapresiasi permintaan maaf tersebut karena sudah mengumpulkan kekuatan untuk membuat video tersebut. Namun memang menurutnya, Sarwenda sebaiknya menyelipkan nama Ruben Onsu dalam pernyataan permintaan maafnya tersebut. Ya, kalau masalah permintaan maafan itu kan sebenarnya ya kita patut apresiasi juga gitu kan, karena itu pasti ngumpulin niat dan kekuatan itu kan tidak mudah. Tetapi kalau boleh saran kan itu sebenarnya kan permasalahan yang memanas sama Ruben Onsu, harusnya sih diselipin deh, paling enggak kalau memang nggak mau di depan, paling nggak di akhir itu ada kata-kata untuk meminta maaf kepada Ruben Onsu gitu. Saya tidak mengenal dia secara personal, itu tidak ada. Kenapa saya harus mendukung Ruben Onsu? Karena saya melihat Ruben Onsu ini adalah sosok ayah yang baik, sosok maksudnya laki-laki yang sangat mencintai keluarganya, rela bekerja siang dan malam untuk keluarganya gitu kan. Sampai dari dulu sampai sekarang dia berjuang mati-matian untuk keluarganya. Dan saya lihat Ruben Onsu ini dengan etos kerja yang sangat berat begitu, saya rasa dia kan adalah salah satu artis yang lumayan kaya atau kaya gitu kan. Tetapi saya lihat Ruben itu adalah orang yang sangat sederhana dan tidak pernah flexing. Jadi saya menganggap uangnya itu kan dia dedikasikan untuk keluarga dan demi kebahagiaan anak-anaknya gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.